Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat teman-teman semua yang sempat menyaksikan video ini. Kali ini kita kembali dalam video pembelajaran sejarah peradaban Islam, dan kali ini kita akan membahas mengenai perjanjian Hudaybiyah. Sebelum kita lanjut, saya berharap kepada teman-teman semua mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat semua tanpa kekurangan suatu apapun. Nah baik, hal pertama yang akan kita bahas di dalam materi ini adalah latar belakang terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Dan teman-teman semua, langsung saja kita masuk pada inti materi ini. Jadi latar belakang perjanjian Hudaybiyah adalah konflik antara umat muslim Madinah dan suku Quraisy Makkah, berawal dari penganiayaan terhadap muslim di Makkah dan migrasi mereka ke Madinah. Nah, konflik ini mencapai puncaknya dengan terjadinya peperangan Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Nah, lalu kemudian negosiasi perjanjian. Pada tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan umat muslim melakukan perjalanan ke Mekah dengan tujuan melaksanakan ibadah umroh. Namun Quraisy menghalangi mereka. Setelah beberapa negosiasi, akhirnya dicapai kesepakatan untuk mengadakan perjanjian damai di Hudaybiyah. Nah, makanya dikatakan perjanjian Hudaybiyah karena perjanjian ini dilaksanakan di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini memiliki beberapa ketentuan penting. Salah satunya adalah penghentian perang selama 10 tahun. Selain itu, perjanjian ini juga menetapkan bahwa kedua belah pihak dapat bersekutu dengan pihak ketiga yang ingin bergabung dengan salah satu pihak tanpa penghalang. Perjanjian ini juga menyebutkan bahwa Quraisy harus mengembalikan setiap muslim yang melarikan diri dari Mekah ke Madinah. Dan inilah yang sebentar akan menjadi kontroversial dianggap kontroversial oleh beberapa sahabat Nabi. Nah, bagaimana reaksi para sahabat ketika diadakannya perjanjian Hudaybiyah tersebut? Jadi reaksi para sahabat karena beberapa pasal dalam perjanjian ini dianggap kontroversial oleh beberapa sahabat Nabi, seperti pasal yang mengharuskan umat muslim mengembalikan saudara mereka yang melarikan diri ke Madinah tanpa persetujuan Quraisy. Meskipun terdapat ketidakpuasan, Nabi Muhammad SAW tetap mengikuti perjanjian ini sebagai bentuk kompromi dan strategi jangka panjang. Perjanjian Hudaybiyah ini memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah peradaban Islam, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk dampak perjanjian ini dalam jangka pendek, memunculkan masa damai yang memungkinkan Islam berkembang secara luas dan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mempelajari agama Islam. Dalam jangka panjang, perjanjian ini juga menjadi faktor penting dalam mengukuhkan kekuatan dan pengaruh umat muslim di wilayah Arab. Dari perjanjian Hudaybiyah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya diplomasi, kesabaran, dan kompromi dalam menyelesaikan konflik. Perjanjian ini juga menunjukkan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau telah mengajarkan umat muslim, kita semua, untuk
melihat jangka panjang dan tujuan yang lebih besar dalam menghadapi situasi yang sulit. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan kita sejarah peradaban Islam, khususnya tentang perjanjian Hudaybiyah. Dan intinya adalah perjanjian Hudaybiyah secara keseluruhan merupakan tonggak penting di dalam sejarah Islam yang menunjukkan kemampuan Nabi kita, Nabiullah besar Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan diplomasi dan mengatasi konflik dengan cara-cara yang bijaksana. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai sifat-sifat bijaksana, terutama dalam hal mengambil keputusan di tengah-tengah keadaan kita yang sulit. Nah, itulah, semoga kita kembali dipertemukan dalam episode yang lain, judul yang lain, masih tentang sejarah peradaban Islam. Dan untuk kali ini saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.